Guys, masih ingatkah kamu bahwa muatan listrik dapat saling menarik atau saling tolak-menolak? Bagaimana hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara kedua bendanya? Nah, kenalan dulu nih sama seorang fisikawan Prancis bernama Charles Augustin de Coulomb. Dia adalah salah satu ilmuwan yang penemuannya paling berpengaruh dalam sejarah kelistrikan. Ini dia fotonya. Si Coulomb ini belajar matematika di kampus terkenal Collège des Quarts-Arts tahun 1759. Dia masuk sekolah militer Mézières. Setelahnya Coulomb menghabiskan 9 tahun hidupnya di Hindia Barat menjadi insinyur militer. Saat revolusi Prancis bergejolak, dia memutuskan untuk pensiun dan tinggal di Blois, Prancis, dan mengabdikan dirinya menjadi peneliti ilmiah. Si Coulomb ini mulai mengembangkan penelitian mengenai listrik dengan menyelidiki lebih lanjut gardu PLN, hukum tolakan listrik yang ditemukan Joseph Priestley. Lalu pada 1768 dengan menggunakan torsion balance, Coulomb mulai ngotak-ngatik dan mengecek interaksi dari dua benda bermuatan positif dengan negatif. Ini ceritanya Bapak Coulomb nih lagi ngotak-ngatik nih. Dia pakai torsion balance untuk mengetahui tentang interaksi dua muatan listrik. Nah, dari sana kan dia tahu kalau ada karakteristik tertentu dari benda-benda bermuatan antara positif dengan negatif. Kalau muatannya sejenis, positif ketemu positif, seperti anak perempuan ketemu anak perempuan, dia akan saling tolak-menolak karena pada dasarnya anak perempuan kan suka sama anak laki-laki. Nah, begitu juga negatif dengan negatif. Nah, anak laki-laki ketemu anak laki-laki, ya gak cocok lah, dia kan sukanya sama anak perempuan. Tapi beda kalau misalkan muatannya berbeda antara positif dengan negatif, anak laki-laki dengan anak perempuan akhirnya bertemu dan mereka akhirnya saling suka atau saling cinta. Nah, jadinya sifat tersebut, interaksi gaya tolak menolak atau saling tarik menarik ini antara gaya mirip banget sama kayak sifat magnet. Tidak hanya sifat dari gaya yang muncul, Coulomb juga mencoba mengubah variabel yang ada. Ia juga pengen tahu, orangnya kepo, gimana sih cara menghitung gaya. Pertama, dari dua benda tadi, dia mengubah besar kecilnya muatan di salah satu benda dengan menambah muatan atau mengurangi dengan mengalirkan ke bumi. Sambil ngecek nih perubahan gaya yang terjadi. Nah, misal saya ambil ini gambarnya dari ruang guru ya anak-anak. Ibarat kamu kalau misalkan main game, nah si game yang bulet ini kan yang suka makan-makan buletan itu. Nah, kalau misalkan udah makan-makan banyak, dia tuh akhirnya bisa ketemu sama musuhnya. Balik lagi ke sini. Nah, ternyata gaya sebanding dengan perubahan muatan kedua benda, maka dia mendapatkan hasil sementara yaitu ada Q1 dan Q2 awal, di mana muatan Q1 itu membesar, yang muatan Q2 adalah tetap, hasilnya gaya membesar. Sementara muatan listrik Q1 mengecil dan Q2-nya tetap, akhirnya gayanya mengecil. Muatan listrik Q1 tetap dan muatan Q2 membesar, akhirnya gayanya membesar. Dan muatan Q1 tetap dan muatan listrik mengecil, akhirnya gayanya mengecil. Tidak berhenti sampai di sini aja, ia mengubah jarak antara dua benda tadi, dia jauhin tuh, lalu dideketin lagi dua benda tadi, sambil tetap memeriksa gaya yang terjadi. Akhirnya gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dari jarak yang Q1 dan Q2 awal menimbulkan ada jarak di antara kedua gaya tersebut, ya kan? Dengan menggabungkan beberapa dugaan pertama, ya hipotesis pertama atau dugaan sementara, maka gaya yang timbul jadi kayak
Q1 Q2 dibagi R pangkat 2. Wah, udah mulai berbentuk nih pencarian gayanya dari benda-benda yang bermuatan si kolom. Tapi ini belum selesai. Ya ampun, capek banget sih dia. Nah, kolom ternyata menyadari bahwa interaksi ini akan beda hasilnya kalau dilakukan di dalam medium yang berbeda. Kalau benda ini ada di dalam air misalnya, hasilnya akan berbeda dengan di udara terbuka. Maka itu dia butuh satu variabel lagi. Ya, betul, konstanta. Berhubung kita kemungkinan besar ngebuat percobaan atau ngitung gaya dua benda bermuatan ini di udara terbuka atau ruang hampa, nah konstantanya tetap nih, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, sehingga kesimpulannya hukum Coulomb sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Dengan konstanta pembanding, yaitu tetap ya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 dikali Q2 dibagi R2. Nah, sekarang kita coba aja ya ke contoh soal yang gampang aja deh, cuma biar nggak salah pakai dan tahu kalau kita harus muterin balik kesatuan yang dipakai. Contoh, jika ada dua benda bermuatan dengan Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6 dan Q2 6 kali 10 pangkat min 6 dengan jarak 2 cm, berapa sih gaya kolom yang terdapat pada dua benda tersebut? Nah, kita udah tahu ya rumusnya, tinggal dimasukin deh. Kan K-nya itu konstantanya tetap 9 dikali 10 pangkat 9. Terus 4 dikali 10 pangkat min 6. Lalu 6 dikali 10 pangkat min 6. Dan 4 kali 10 pangkat min dibagi ya, 4 kali 10 pangkat min 4. Dengan hasil adalah 540. Nah, sampai di sini penjelasan Miss harap mengerti. Jika tidak mengerti, nanti Miss ajarin lagi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Dadah.